Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVMU, senang sekali saya Isa Marsha kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa akhir pekan. Seperti biasa, kami akan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan yang kami rangkum selama satu pekan terakhir hanya untuk Anda. Untuk itu, marilah kita ikuti berita dan analisa akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, melihat realitas politik di parlemen yang dikuasai koalisi Merah Putih tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Joko Widodo mendatang. Untuk itu, renegosiasi dengan Partai Amanat Nasional dan Partai P3 bisa menjadi solusi penguatan koalisi pemerintah Joko Widodo mendatang. Pasca pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mayoritas diduduki oleh legislator dari koalisi Merah Putih, tentunya menjadi rivalitas politik bagi koalisi Indonesia Hebat. Realitas politik di parlemen yang mayoritas dikuasai oleh koalisi Merah Putih mendatangkan kekhawatiran tersendiri bagi sejumlah pengamat di tanah air. Karena koalisi yang berada di luar pemerintahan ini dinilai dapat melemahkan kepemimpinan Jokowi JK mendatang. Untuk itu, dalam pemerintahannya mendatang, Jokowi perlu bernegosiasi kembali bersama partai yang dalam beberapa waktu terakhir dikabarkan merapat ke koalisi pemerintahan, yakni PAN dan P3. Ya, kemarin sudah ada indikasi baik ketika PAN dan P3 menghadiri Rakernas PDIP, itu satu hal yang bagus. Tetapi menurut saya kemarin kurang bisa dimaterialisasi dengan negosiasi ketika kemarin mereka di parlemen ya, ketika pemilihan ketua DPRD kemarin. Dan menurut saya Jokowi masih punya kartu truf, yaitu berapa pos menteri yang bisa di-share dengan menteri lain, bukan dalam pengertian dia bagi-bagi jabatan. Bahkan pengamat politik dari Indo Strategi Andar Nubowo juga menilai koalisi Merah Putih berhasil bergerak lebih maju dari lawan politiknya, yakni koalisi Indonesia Hebat di parlemen. Koalisi Merah Putih di parlemen itu adalah koalisi yang kuat, solid sekarang ini. Paling tidak sampai sekarang itu sudah 3-0. Ya kan, pertama rancangan undang-undang pilkada dimenangkan oleh KMP, MD3 juga malah 4-0, MD3, terus pilkada DPRD, terus kemudian kemarin pemilihan susunan pimpinan DPR, dan yang terakhir adalah komisi, ini dimenangkan oleh koalisi Merah Putih. Mengamati realitas politik di parlemen tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kabinet Jokowi JK ke depannya. Untuk itu, solusi membangun kembali komunikasi politik dengan partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih diharapkan dapat mendukung pemerintahan Jokowi JK mendatang. Ihsan Marsha, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Isu yang menyebutkan bahwa 2,8% anggota DPR RI yang dilantik tidak memiliki agama. Hal ini menjadi isu hangat sejumlah media di tanah air. Menyikapi hal tersebut, KPU memberikan bantahan untuk meluruskan isu yang belum tentu kebenaran tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Beredarnya data yang menunjukkan 2,8% anggota DPR RI dari PDIP periode 2014-2019 tidak beragama oleh Republika membuat heboh informasi di dunia digital. Karena mengingat syarat menjadi anggota DPR RI haruslah mencantumkan agama yang dianut. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Haidar Nafis Gumai menjelaskan, berdasarkan data yang ada di KPU, dalam proses pendaftaran setiap pengisian form selalu ada data agama. Hal ini terlihat dari form data yang dituliskan oleh KPU, di mana jumlah anggota fraksi PDIP sendiri mengidentifikasi agama yang mereka yakini, yakni 62 beragama Islam, 31 Protestan, 10 Katolik, 5 Hindu, 1 Buddha dengan total 109 anggota. Jadi tidak ada satupun dari fraksi PDIP yang tidak memiliki agama. Ada form BB namanya pernyataan di atas materai. Dan setiap form-form yang lain itu ada kolom agama. Dan mereka mengisi. Ya. Jadi saya tidak tahu data atau yang diberitakan oleh Republika ini mengambil data dari mana gitu. Nah, Haidar menambahkan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan syarat menjadi anggota DPR dan DPD RI harus beragama. Untuk itu tidak mungkin KPU meloloskan calon yang tidak memiliki agama.
Rina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Tidak adanya pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati, Koalisi Indonesia Hebat dianggap gagal dalam pemilihan pimpinan DPR. Dalam hal ini SBY juga terkesan sengaja menutup komunikasinya dengan Partai PDI Perjuangan. Berikut informasinya untuk Anda. Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan pimpinan DPR ditambah kekalahan disahkannya RUU Pilkada serta Undang-Undang MD3 menjadi pukulan telak bagi Koalisi Indonesia Hebat. Partai Demokrat dinilai menjadi pihak yang bertanggung jawab, sehingga yang awalnya akan ada pertemuan antara Megawati dan SBY ternyata gagal dilakukan. Sementara itu, politisi PDIP Arya Bima menilai SBY memang sengaja menutup komunikasi dengan mematikan teleponnya. Upaya komunikasi dari pihak PDIP justru tidak disambut Ketua Umum Partai Demokrat, walau PDIP sudah mengirimkan utusan. Pak SBY nggak bisa dihubungi, jangan dibalik. Kata Demokrat Untuk mengatur pertemuan dengan Mega hari ini. Jadi Pak SBY-nya yang menghindar, jangan dibalik. kata Demokrat Bu Mega yang belum legowo mau ketemu Pak SBY. Belum itu Mbak Puan, Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala Cahyo kok. Nggak bisa nemuin untuk mengarrange pertemuan hari ini. Awalnya PDIP meyakini Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Merah Putih pada sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR. Namun sayangnya hal itu hanya dianggap politik akal-akalan saja. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang tertua Mudafar Syah yang berusia 79 tahun dan termuda Riri Damayanti dengan usia 24 tahun, keduanya menjadi pemimpin sementara rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPD RI 2014-2019. Berikut kilasannya untuk Anda. Pelantikan anggota DPD periode 2014 hingga 2019 menciptakan suasana dan wajah baru yang 5 tahun ke depan akan menjadi wadah aspirasi rakyat. Termasuk anggota DPD baru dari yang tertua dan termuda. Kedua anggota DPD tertua dan termuda tersebut yaitu Mudafar Syah, 79 tahun, kelahiran Ternate, Dapil Provinsi Maluku Utara, dan Riri Damayanti, 24 tahun, kelahiran Bengkulu, Dapil Provinsi Bengkulu. Riri Damayanti membacakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah 132 anggota DPD RI terpilih periode 2014 hingga 2019. Selanjutnya giliran Mudafar dan Riri untuk dilantik dan disumpah. Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono membacakan keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPD RI periode 2014 hingga 2019. Pengambilan sumpah janji diucapkan dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dengan disaksikan para rohaniawan. Pengucapan sumpah dan janji juga dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing anggota terpilih. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Setelah resmi dilantik menjadi anggota parlemen, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru memiliki harapan dan rencana saat mengemban tugas di Senayan nanti. Apa saja harapannya? Berikut liputannya untuk Anda. DPR RI terpilih pada periode 2014 hingga 2019 dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pengusaha, artis, menteri hingga putra presiden bisa menjadi anggota dewan yang amanah. Di sini lebih tepat bagaimana kenegarawanan dari seluruh kawan-kawan anggota MPR, DPR, DPD lebih berpikir untuk bangsa dan negara. Kami membahaskan koalisi kami kepada idealisme, kepada kitan kami, kepada negeri agar lebih baik. Tidak ada urusan menang atau kalah. Jadi karenanya kami tetap solid. Khususnya anggota DPR, semuanya pasti benar-benar dengan semangat yang baru, semangat yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat. Jadi saya optimis bahwa institusi ini yang mungkin selama ini kadang-kadang masyarakat suka melihatnya dari yang negatifnya, insya Allah dengan periode ini kita harus yakin bahwa DPR emang berorientasi untuk masyarakat gitu, kinerjanya lebih baik. Gitu. Mari kita konsentrasi pada persoalan di DPR ini yang menurut saya
5 tahun ke depan bagi kami di PD Perjuangan pun ini bukan masa yang mudah ya. Melihat peta politik di masa sidang terakhir DPR dan pemerintahan terakhir ini tentu tidak semua orang sepakat dengan langkah-langkah politik, tetapi PD Perjuangan lewat terakhir adalah Rakernas di Semarang itu sudah jelas. Pesan dan harapan bukan diucapkan oleh anggota DPR RI terpilih, namun juga dari mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Terus karena kalau tidak ada kemauan, maka tidak akan mampu ya meningkatkan kinerja mereka, manakala mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya, meningkatkan kedisiplinan. Yang paling penting adalah tidak melakukan tindak yang berakibat mereka disekolahkan oleh KPK. Itu pesan saya. Kenapa? Ini lembaga terhormat, jangan sampai mereka memalukan. Apapun harapan para dewan ini, semoga bisa merealisasikan janji-janji mereka untuk seluruh rakyat Indonesia. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi terkait perayaan Idul Adha yang disertai dengan penyembelihan hewan kurban dari Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Persyarikatan Muhammadiyah melakukan penyembelihan kurban di beberapa titik. Penyembelihan dilakukan diantaranya di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kantor cabang Tebet Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Selesai melakukan sholat Idul Adha 1435 Hijriah berjamaah, Muhammadiyah langsung mengadakan kurban. Hewan kurban diperoleh dari para dermawan secara kolektif, yang kemudian disalurkan lewat lembaga zakat Muhammadiyah Lazismu. Selain itu, PT Bintang 7 ikut menyerahkan kurban di pimpinan pusat Muhammadiyah dan cabang Tebet Timur selesai sholat Idul Adha. Acara dihadiri oleh General Manager PT Bintang 7 Weni dan Ketua Muhammadiyah cabang Tebet Timur beserta Direktur Lazismu Pusat M. Khairul Mutakin. Hewan kurban yang berhasil dikumpulkan yakni di kantor Muhammadiyah Pusat ada 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing, sedangkan di kantor Muhammadiyah cabang Tebet ada 30 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Berdasarkan penjelasan Direktur Lazismu Pusat M. Khairul Mutakin, daging kurban akan dibagikan di 32 titik di daerah kumuh, miskin, pedalaman, dan tempat-tempat bencana yang merupakan binaan dari Lazismu. Kita mendistribusikan di 43 titik di daerah kumuh, miskin, pedalaman, dan tempat-tempat bencana yang selama ini menjadi sorotan sekaligus binaan dari Lazismu. Dalam pembagian dan distribusi daging, Lazismu menggunakan strategi pola voucher agar tidak terjadi rebutan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Mengingat banyaknya masyarakat Tebet yang mulai berkumpul di area penyembelihan dan pembagian daging kurban. Arina Nurrohmah, Eko Bayuryanto, dan Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha 1435 Hijriah di halaman Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Pelaksanaan sholat ini juga digelar di seluruh pimpinan cabang dan wilayah Muhammadiyah setanah air. Berikut informasinya untuk Anda. Perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1435 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu 4 Oktober 2014 ditandakan dengan sholat Idul Adha yang dilaksanakan di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam khutbah salat Idul Adha yang dipimpin oleh Khatib Agus Trisundari, ia menyampaikan betapa pentingnya keikhlasan bagi umat manusia dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan ikhlas mengorbankan putranya sendiri demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sempat mengalami kebimbangan antara cinta dengan kebenaran.
Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memenangkan kebenaran serta cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari cintanya kepada siapapun, termasuk kecintaannya kepada anak satu-satunya yang dimiliki dan didamba-dambakan. Salat Idul Adha yang kali pertama dilaksanakan di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Menteng ini dihadiri oleh ratusan jemaah yang ikut meramaikan salat Idul Adha kali ini. Pimpinan pusat Muhammadiyah juga telah menyiapkan 79 lokasi salat Idul Adha yang tersebar di beberapa pimpinan cabang dan wilayah Muhammadiyah untuk memudahkan bagi jamaah yang akan melaksanakan salat Idul Adha. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sejumlah nama kader terbaik Persyarikatan Muhammadiyah kembali digadang-gadang menjadi figur yang berpotensi masuk mengisi komposisi menteri pada kabinet Jokowi mendatang. Hal ini berdasarkan survei yang dirilis Lembaga Penelitian Indo Strategi. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang, hiruk-pikuk terkait figur yang akan mengisi komposisi kabinet Jokowi kian ramai diperbincangkan di masyarakat. Sejumlah nama pun diusulkan masyarakat untuk mendampingi Jokowi dalam 5 tahun kepemimpinannya mendatang. Mulai dari kalangan profesional murni hingga sejumlah figur dari partai politik. Sejumlah nama juga bermunculan dalam survei yang dirilis Lembaga Riset Indo Strategi, diantaranya menempatkan beberapa nama kader-kader profesional Persyarikatan Muhammadiyah yang digadang-gadang berpeluang besar untuk menduduki kursi Kementerian Kabinet pemerintahan baru ke depannya. Dalam pernyataan yang disampaikan Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo, di antara tokoh-tokoh profesional yang diajukan masyarakat, nama seperti Romin Dahuri dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Bambang Setiaji dan Rizal Sukma ditenggarai mendapat dukungan yang cukup besar dari masyarakat untuk diajukan menduduki kursi kementerian. Nah, dari visi misi Jokowi yang telah disampaikan ke publik itu ada pos-pos kementerian strategis, yaitu terkait dengan visi misi dia tentang poros maritim, kartu Indonesia Sehat, kartu pintar. Berkaitan dengan pendidikan, Indo Strategi itu berhasil menangkap ya aspirasi dari para pakar di bidang pendidikan untuk Kemendikti-Ristek, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Itu yang paling tinggi adalah Profesor Dr. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masuknya sejumlah nama kader terbaik dari Persyarikatan Muhammadiyah yang akan diusung dalam bursa calon menteri pada kabinet Jokowi diharapkan dapat terwujud dan mampu membawa amanah persyarikatan dan menuju Indonesia yang berkemajuan. Ihsan Marsha, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, di tengah-tengah kesibukan agenda pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD yang baru ternyata menjadi peluang bisnis bagi para pelaku usaha, yakni dengan membuka bazar di komplek parlemen tersebut. Pelantikan anggota DPR dan DPD membuat kawasan gedung MPR DPR ramai oleh keluarga dari anggota DPR dan DPD RI yang baru dilantik. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mendapatkan omset besar lewat momen besar. Dalam bazar di kawasan gedung MPR DPR RI dijual aneka pernak-pernik, baju seperti batik dan songket, bahkan batu akik. Kualitas barang pun sangat bagus. Baju dan aksesoris ini biasa dipakai oleh anggota parlemen. Maka tak heran jika harga yang ditawarkan cukup mahal karena diperuntukkan untuk segmentasi menengah ke atas. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang pengunjung yang sedang melihat-lihat bazar, ia mengapresiasi bazar karena dapat memberikan hiburan serta dapat memperkenalkan produk dalam negeri. Bagus sekali, selain bisa memasarkan hasil-hasil asli dari produk dalam negeri, juga masyarakat yang datang ke gedung DPR ini bisa berkunjung sekalian berbelanja. Namun, para pengunjung menyarankan dalam bazar untuk harga agar bisa dijangkau kalangan menengah ke bawah di tahun-tahun berikutnya. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi terkait pelaksanaan ibadah haji langsung dari Tanah Suci. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Lambang berbagai negara kini meramaikan tanah suci baik di Madinah maupun di Makkah. Lambang dalam bentuk simbol dan bendera negara bermunculan di banyak lokasi, seperti hotel yang menjadi mahtab ataupun lokasi jamaah dari negara itu berkumpul. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti pertandingan olahraga, di mana semua peserta memajang bendera negara masing-masing, untuk kegiatan ibadah haji dan umroh pun suasana itu tidak berbeda. Di sepanjang jalan dari Maktab menuju Masjidil Haram dari berbagai lokasi, kita dapat melihat berbagai simbol negara, ada yang dalam bentuk bendera atau umbul-umbul yang menjulur dari jendela hotel. Simbol-simbol negara juga bisa dilihat pada busana yang mereka kenakan. Jemaah dari Turki dan Afrika biasanya sangat disiplin menggunakan simbol-simbol negara mereka, baik pada pin maupun pakaian yang mereka kenakan. Jemaah dari Turki saat hendak pergi ke masjid atau sedang melaksanakan tawaf dan sa'i, maka simbol negara dalam bentuk bendera ukuran kecil selalu mereka bawa untuk pertanda bagi jamaah untuk tetap dalam barisan yang sama. Saat sholat pun kita dapat melihat lambang negara dari Mali, Maroko, Nigeria, Cina, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet meramaikan shaf jamaah. Berbeda dengan jamaah haji Indonesia, biasanya hanya disiplin mengenakan lambang merah putih hanya pada hari-hari pertama saja saat mereka sampai di tanah suci. Selebihnya mereka sudah menggunakan pakaian bebas. Sedangkan bendera merah putih pun tak terlalu banyak dapat dilihat, kecuali sekedar pertanda bahwa di hotel tersebut merupakan maktab dari jamaah Indonesia dengan pengenal nomor maktabnya. Bedanya jamaah Indonesia dapat dilihat di seluruh pelosok tanah suci, Mekah dan Madinah. Nyaris tak ada tempat yang tidak ada jamaah Indonesia. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Renovasi Masjidil Haram terus berlangsung. Bila Anda sholat di pelataran Ka'bah, Anda akan mendapat pemandangan puluhan alat berat berdiri tinggi. Suara deru mesin dan dentaman besi terasa hingga ke lantai sujud masjid. Renovasi Masjidil Haram sudah dimulai sejak Agustus 2011 lalu. Area renovasi mencapai 400.000 meter persegi. Perluasan masjid diharapkan mampu menampung jamaah lebih banyak. Pemerintah Arab Saudi berharap bila renovasi selesai dapat menambah daya tampung masjid hingga 1,2 juta jamaah. Renovasi yang dianggarkan sebesar 21 miliar dolar Amerika Serikat itu menggunakan sistem mekanik dan elektrik canggih. Sejumlah jembatan dibangun untuk menghubungkan masjid dengan tempat sa'i, yakni Sofa dan Marwah. Selain itu dibuat juga sistem pengelolaan sampah serta pemantauan keamanan modern. Renovasi Masjidil Haram ini diharapkan selesai pada tahun 2020. Dengan selesainya renovasi itu, maka kenyamanan jamaah akan lebih terjamin. Saat ini, jamaah memang merasa terganggu dengan proses pengerjaan renovasi, karena suaranya yang berisik, abu yang berterbangan, juga banyak sekat-sekat di dalam masjid yang merusak keindahan masjid. Renovasi dalam bentuk perluasan masjid mendapat kritikan banyak pihak. Satu di antaranya adalah Sami Angawi, pendiri Pusat Penelitian Haji dan pakar Mekah. Ketidaknyamanan Masjidil Haram membuat ulama Mekah itu tidak lagi menginjakan kota kelahirannya sejak tahun 2009 lalu. Sami Angawi tidak senang dengan cara Mekah bertransformasi karena pembangunan itu telah menggusur tempat-tempat bersejarah. Dirinya keberatan dengan perluasan kapasitas Masjidil Haram karena telah mengubah jantung dunia Islam dari yang natural menjadi mekanik. Masjidil Haram memang telah berubah. Deru dan dentaman mesin terus terdengar siang dan malam. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ratusan burung merpati yang terbang di langit Makkah dan berkeliaran di sepanjang jalan menjadi hiburan tersendiri bagi jamaah haji yang telah kembali dari Masjidil Haram. Berikut liputan rekan kami Saiful Hadi dari Masjidil Haram. Tak ada jenis burung lain kecuali merpati. Jumlahnya mencapai hingga ratusan. Seperti burung-burung liar lainnya, merpati terlihat berterbangan bebas, banyak yang hinggap di sepanjang sisi masjid. Bagi jamaah haji, burung ini menjadi hiburan. Usai sholat dan akan kembali ke maktab, jamaah tidak segan untuk memberi makan ke burung-burung merpati itu. Ada penduduk mukim Mekah yang khusus menjual makanan merpati itu.
harganya 2 hingga 3 rial. Makanan dari biji gandum yang ditaburkan di sepanjang jalan membuat burung-burung merpati terbang di antara jamaah yang melintas. Namun sayangnya, makanan burung yang tersisa kerap menjadi masalah kebersihan di seputar jalanan Mekah. Maka membuat penyapu jalan selalu kerepotan untuk membersihkannya. Yang lebih repotnya lagi, penyapu jalan kerap direpotkan ketika jamaah menaburkan kembali setelah baru saja dibersihkan. Dengan jumlah burung yang cukup banyak dan tak ada pemiliknya, tentu saja tugas berat bagi para penyapu jalanan. Anda tertarik untuk memberi makan? Sempatkanlah datang saat Anda sedang beribadah ke kota Mekah. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa, bagi jamaah umroh dan haji yang ingin mencoba makanan berbeda, mungkin Zamzam Tower Mekah bisa menjadi destinasi yang cocok untuk mencoba kuliner bercitra rasa internasional. Di bawah Klak Makkah Tower di sebelah Masjidil Haram, para jamaah bisa menikmati makanan bermenu internasional. Berikut informasinya untuk Anda. Hanya beberapa meter dari batas pelataran Masjidil Haram, Anda dapat menemukan Zamzam Makkah Tower. Fasilitas terlengkap yang ada di Mekah ini memang dirancang untuk memanjakan jamaah haji dan umroh. Hotel berbintang 5 ini pun mampu menampung hingga 10.000 tamu. Anda ingin menikmati kuliner internasional? Silakan naik ke lantai 3. Di sana Anda dapat menemukan berbagai jenis makanan internasional dari berbagai negara. Bila jamaah bisa mendapatkan makanan murah antara 2-5 rial untuk sekali makan, maka di sini Anda harus merogoh kocek cukup dalam. Bila Anda ingin menikmati ayam siap saji, Anda harus merogoh sampai 50 rial satu porsinya. Food Court Zamzam Makkah Tower ini memang spesial karena lokasinya yang strategis. Selain kelengkapan sarananya, juga posisinya yang di atas Masjidil Haram, Anda bisa menyaksikan proses ibadah di bawahnya. Bila Anda pada puncak Zamzam Tower ini, Anda bahkan dapat menyaksikan Ka'bah di bawahnya. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, informasi dari Tanah Suci tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa akhir pekan hanya di TVMU. Bersama saya Ihsan Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian pemirsa. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.